Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat dari Allah SWT. Kita sedang dijamu oleh Allah SWT. Maka rahimakumullah, marilah kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas amal-amal kebaikan kita, amal-amal ibadah kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu sendiri adalah ziyadatul khair menurut Al-Ghazali, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan kita. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ayo mari sama-sama kita tingkatkan kembali, kuatkan lagi azam kita agar kita mampu untuk menjadi yang terbaik. Kalau kita maknai sebagai bulan kompetisi, maka mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga tidak lupa mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tema yang diminta untuk disampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mengapa kita harus menguatkan atau meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini? Karena ada keterkaitan antara Al-Quran dengan Ramadan. Dan Allah SWT sendiri yang menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 185 bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi hadirin rahimakumullah, salah satu keberkahan dari bulan Ramadan adalah di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-3, di situ Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar itu. Para mufassir mengatakan dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah di dunia secara keseluruhan. Nah, kemudian secara bertahap berangsur-angsur dari Baitul Izzah lewat malaikat Jibril alaihissalam diturunkan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, keutamaan suatu hari, satu bulan itu karena ada yang istimewa pada hari itu, ada yang istimewa di bulan tersebut. Nah, bulan Ramadan itu menjadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan
kalau kita lihat Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, interaksi beliau dengan Al-Quran itu selalu terjaga. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam itu turun ke dunia, kemudian bersama Rasulullah SAW membaca Al-Quran, memurojaah bacaan Rasulullah SAW, memperbaiki atau mengecek ya bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi kebiasaan para salafus soleh gitu ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan bahwa amalan yang afdal pada bulan Ramadan setelah amalan puasa adalah tilawah Al-Quran. Maka tidak heran hadirin rahimakumullah kalau kemudian di bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran, dan para salafus soleh itu begitu kuatnya meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Disebutkan dari tilawah saja itu seperti sahabat Utsman bin Affan itu satu malam itu satu kali khatam. Sahabat Utsman bin Affan itu membaca Al-Quran dalam sehari itu bisa khatam satu kali. Ada sebagian sahabat lain yang menghatamkan dalam 3 hari. Ada yang menghatamkan setiap 10 hari. Berarti 3 kali dalam sebulan ya. Bahkan salah satu tabi'in ya, yaitu Qatadah, selalu menghatamkannya dalam sepekan selama Ramadan setiap tahun. Jadi setiap pekan berarti seminggu sekali itu menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i itu menghatamkannya dalam 60 kali. Masya Allah itu ya. Dan Imam Malik rahimahullah, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis dan mengkhususkan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Demikian juga misalnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau mengkhususkan membaca Al-Quran dan mengurangi ibadah sunnah lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu beberapa contoh ya salafus soleh yang kemudian menjadikan bulan Ramadan itu sarana untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran dengan membacanya siang malam. Dan tentu ini menjadi contoh bagi kita semua bagaimana kita terus berupaya untuk mencontoh para salafus soleh ini ya, mencontoh bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ada beberapa kewajiban ya seorang mukmin kepada Al-Quran. Di samping dia tadi disampaikan interaksi dengan membacanya, nah ada paling tidak 5 hal untuk menguatkan interaksi kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama tentu saja tadi adalah at-tilawah, membaca Al-Quran dengan tentu saja di samping membaca secara kuantitas ya, banyaknya ayat yang dibaca, tapi juga yang penting, tidak kalah penting adalah membaca dengan tartil, artinya membaca sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan yang benar. Tentu ini membutuhkan waktu, membutuhkan upaya untuk mencari guru ya, untuk mencari guru agar bacaan kita memang semakin bagus. Karena bacaan yang bagus, yang benar itu akan menjadikan seorang mukmin itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, barang siapa yang dia membaca Al-Quran dan dia mahir, maka ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia. Tetapi kalau bacaan dia itu bacaan dia itu masih payah ya, masih berusaha untuk terus belajar, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, interaksi kita yang pertama adalah tilawah, membaca terus menerus
ya di kesempatan yang ada. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran sebagaimana kebutuhan kita kepada makan kita. Yang kita makan kan kita tahu ya waktunya kapan, dan kalau lapar juga pasti akan mencari makan gitu ya. Nah, ketika kita menjadikan waktu, kita butuh ya kepada tilawah Al-Quran, maka insya Allah itu akan mudah gitu ya, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Dan Al-Quran ini akan menjadi syafaat nanti, akan menjadi penolong kita di yaumul akhir nanti. Dan pahalanya Masya Allah kalau kita mendapatkan informasi dari Rasulullah yang itu mudah-mudahan bisa menjadi dorongan semangat kita untuk membaca Al-Quran, yaitu satu huruf itu satu kebaikan bahkan dilipatkan 10 kali. Alif Lam Mim, alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Kita bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf itu ya, itu sudah banyak sekali. Dan kalau bisa satu hari bisa satu juz, tinggal mengalihkan saja ya berapa huruf yang ada di situ, kemudian dikalikan satu hasanah, satu kebaikan, bahkan dikalikan 10 kebaikan ya. Apalagi dibaca di bulan Ramadan, bisa berlipat-lipat lagi ya, bisa dilipatkan 10 kali, 700 kali, bahkan sangat mungkin lebih dari itu karena hitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini kesempatan hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kesempatan untuk kita meningkatkan tilawah kita. Semakin banyak tilawah yang kita lakukan, tentu saja banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi yang lebih penting juga dari itu adalah kualitas dari bacaan kita, agar bacaan kita senantiasa mengikuti kaidah-kaidah bacaan yang benar. Dalam bahasa Al-Quran adalah waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua adalah memahami atau mentadabburi Al-Quran. Jadi setiap muslim atau mukmin itu wajib berusaha untuk dia memahami makna Al-Quran secara baik, sehingga dia bisa mengambil petunjuk dan pedoman hidup darinya. Seseorang yang terus berusaha untuk memahami apa yang dibaca, maka Allah SWT berfirman, itu akan membuka gembok-gembok yang ada di dalam hatinya, atau membuka gembok di dalam hatinya. Dalam surat Muhammad ayat ke-24, Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci, atau hati mereka terkunci? Jadi dengan memahami Al-Quran secara baik dan benar, maka itu akan membuka hati kita, sehingga hati kita menjadi mudah untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah menghafal Al-Quran. Jadi setelah kita coba baca, kemudian yang kedua kita memahami isinya, mentadabburi isinya, kemudian kita adalah menghafalkan. Dan alhamdulillah sekarang ini begitu cukup semarak ya, LTQ atau lembaga tahfiz Al-Quran yang membuka upaya untuk terus melestarikan Al-Quran. Dan kalau kita lihat para pendahulu kita, memang mereka dituntut untuk bisa terus menghafal ya dalam sholat-sholat mereka, para sahabat seperti itu, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita
di samping ya kemudian ditulis ya di dalam mushaf ya, tetapi awal-awal memang hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat adalah menghafal Al-Quran gitu. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim yang di dalam dadanya itu tidak ada hafalan Al-Quran, maka itu seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong itu kan membuat rumah itu mudah hancur gitu ya. Kalau rumah itu nggak ditempati, rumah itu nggak ada yang menempati ya, biasanya rumah itu mudah rusak gitu ya, gampang hancur gitu, dan membuat sian gitu ya, takut gitu ya orang masuk ke dalamnya gitu. Nah, orang yang di hatinya tidak ada Al-Quran, yang tidak berupaya semampunya untuk menghafal Al-Quran, diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu seperti rumah yang kosong, yang gampang hancur, berantakan karena tidak diurus gitu ya rumahnya. Dan kita tentu saja karena pelaksanaan ibadah sholat itu pasti itu membutuhkan hafalan ya, maka dituntut juga untuk berupaya untuk menghafal semampu kita. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, kewajiban kita kepada Al-Quran dalam upaya kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca, kemudian kita coba tadaburi dan juga kita hafalkan, itu harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian membuat generasi Rasulullah SAW dan para sahabat disebut sebagai Jilul Quran Al-Farid ya. Generasi Al-Quran yang unik gitu. Jadi salah seorang ulama itu mengatakan generasi kurun pertama yang terbaik yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat adalah generasi yang terbaik ya, generasi Al-Quran, Jilul Quran Farid, generasi Al-Quran yang unik. Dan mereka sudah membuktikan dengan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka, maka kemudian Allah SWT memberikan predikat seperti itu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan khairu ummah, sebagai umat yang terbaik, sebagai generasi yang mana yang diturunkan oleh Allah SWT, yang mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran, dengan terus membacanya, menghafalnya, dan juga mentadaburinya, dan juga kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini diceritakan oleh salah seorang sahabat yaitu Abdurrahman As-Sulami ya. Beliau mengatakan bahwa para sahabat itu mempelajari Al-Quran itu 10 ayat 10 ayat dibaca, difahami, dihafalkan, dan kemudian diamalkan. Jadi ini satu metode yang bertahap gitu ya, tidak langsung ujuk-ujuk ya pelaksanaan 30 juz gitu ya. Dan Al-Quran ketika itu juga turun kepada Rasulullah SAW juga sangat bertahap. Tetapi para sahabat sendiri dalam mengimplementasikan di dalam amal-amal keseharian itu 10 ayat dibaca, kemudian difahami, ditadaburi, kemudian dihafal, dan juga kemudian diamalkan. Dan inilah menjadikan sahabat-sahabat ini menjadi generasi Al-Quran yang unik, generasi Al-Quran yang terbaik. Tentu hadirin rahimakumullah, ketika seseorang terus berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, maka insya Allah dia akan dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan petunjuk Allah SWT. Satu masyarakat yang dihidupkan dengan tilawah Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran,
dengan mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi masyarakat yang akan dibimbing oleh Allah SWT, masyarakat yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dan tentu saja negara yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi Al-Quran sebagai arahan, sebagai petunjuk di dalam pengelolaannya, maka negara itu pun juga akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian menjadikan generasi Rasulullah SAW dan para sahabat ini menjadi generasi yang terbaik gitu. Tetapi ketika berpaling dari Al-Quran, ketika secara personal, perorangan, ataupun secara komunitas masyarakat atau negara ketika berpaling dengan Al-Quran, maka Allah SWT mengatakan di dalam surat Toha ayat ke-124 dan 125 ya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quranku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika Al-Quran tidak kita perhatikan, tidak kita baca, tidak kita fahami, tidak kita amalkan, maka kehidupan kita pun akan diliputi dengan kesempitan dan dibangkitkan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dan kewajiban yang kelima adalah mendakwahkannya. Jadi Al-Quran ini perlu kita dakwahkan, perlu kita ajarkan kepada yang lainnya agar mendapatkan manfaat dari keberadaan Al-Quran ini. Seseorang yang dia mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, mendakwahkan kepada orang lain, maka itu adalah kebaikan yang insya Allah berikan kepada seseorang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Yukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya, mengajarkannya, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah 5 hal yang insya Allah upaya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita kuatkan azam kita optimalkan interaksi kita dengan Al-Quran ini sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para salafus saleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan generasi kita sekarang ini generasi Quran, generasi yang senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kehidupannya, generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai way of life-nya ya, sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah SWT di bulan yang penuh berkah ini memberikan kemudahan bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan selamat untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini, dengan salah satunya adalah meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Itu saja mungkin hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.